Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan teknis dan finansial pada proyek pembangunan Hotel Bintang 3 Semarang. Sebelum mengawali presentasi pada kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zakaria, nomor induk mahasiswa 413201200032. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Semarang ini sangat pesat dan jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Tren bisnis di Semarang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini yang membuat tingkat hunian hotel bertambah oleh pebisnis luar kota. Selain itu, faktor pendorong tingkat hunian hotel di Semarang yaitu program pemerintah yang mengadakan rapat di hotel. Tingkat hunian hotel rata-rata 60 hingga 80%. Hal ini yang membuat para investor ingin menanamkan modalnya di bidang properti. Investasi merupakan hal resiko yang diambil karena membutuhkan modal yang besar pada saat awal penanaman modal, sehingga diperlukan studi kelayakan untuk mengetahui layak atau tidaknya investasi tersebut dan untuk menghindari penanaman modal investor yang tidak memberikan keuntungan. Analisa kelayakan finansial yang digunakan untuk studi kelayakan hotel ini dengan menggunakan metode dengan memperhitungkan nilai waktu, yaitu payback period, net present value, profitability index, internal rate of return, break-even point, average rate of return, analisis sensitivitas, equivalent internal rate of return, serta dilakukan juga analisa sensitivitas yang berguna untuk mengukur seberapa sensitif parameter tersebut. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi atau penanaman modal dan menghindari terjadinya kerugian dari proyek. Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek. Biasanya merupakan proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian keberhasilan ini mungkin bisa ditafsirkan agar berbeda-beda. Ada yang menafsirkan dalam artian yang lebih terbatas, ada juga yang mengartikan dalam artian yang luas. Artinya, yang lebih terbatas terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomis suatu investasi. Sedangkan dari pihak pemerintah atau lembaga non-profit, pengertian menguntungkan bisa dalam arti yang lebih relatif. Selanjutnya adalah teori investasi. Yang pertama adalah payback period. Menurut Kashmir dan Jakfar, metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Analisis payback period dalam analisis kelayakan perlu ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha atau kelompok yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi. Analisis payback period dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus kas keluar. Kemudian yang kedua adalah net present value. Net present value adalah nilai sekarang dari arus pendapatan yang ditimbulkan oleh penanaman modal investasi. NPV merupakan hasil pengurangan dari biaya yang diskontokan. Analisis NPV ini digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai investasi dengan mempertimbangkan nilai mata uang dan menunjukkan perbedaan antara nilai sekarang dari keuntungan dan biaya. Kemudian yang ketiga adalah profitability index. Profitability index merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis kelayakan suatu usaha. Metode ini terkadang juga disebut dengan metode net benefit cost ratio. Menurut Umar, perhitungan untuk nilai profitability index diperoleh dari perbandingan antara nilai sekarang dari jumlah aliran kas bersih yang masuk dengan nilai sekarang dari investasi yang dikeluarkan. Kemudian yang keempat adalah internal rate of return. Internal rate of return merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih sekarang atau sama dengan jumlah seluruh investasi usaha.
Nilai IRR menunjukkan nilai aktual pengembalian dari suatu usaha. Kemudian yang kelima adalah break-even point. Break-even point merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah hasil penjualan produk yang harus dicapai untuk melampaui titik impas. Suatu usaha dikatakan impas jika jumlah hasil penjualan produk pada suatu periode sama dengan jumlah biaya yang ditanggung sehingga suatu usaha tidak mengalami rugi maupun untung. Kemudian yang keenam adalah average rate of return. Average rate of return atau rata-rata kembalian investasi sering disebut accounting method atau financial statement method. Karena dalam perhitungannya digunakan angka laba akuntansi atau accounting profit. Kemudian yang ketujuh adalah analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan kegiatan menganalisis kembali suatu usaha untuk mengetahui perubahan dari variabel-variabel yang sensitif, seperti perubahan nilai, dari minimum attractive rate of return, net present value, payback period, break-even point, internal rate of return, dan profitability index yang terjadi karena pengaruh kenaikan biaya produksi maupun penurunan harga jual produk atau pendapatan. Dan yang terakhir adalah EIRR atau Economic Internal Rate of Return. Merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Baik, kita memasuki bab yang ketiga adalah pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama adalah analisa teknis. Analisa teknis ini membahas aspek teknis dari segi kebutuhan ruang parkir. Hotel Bintang 3 Semarang menyediakan lahan parkir sebanyak 188 satuan ruang parkir. Standar kebutuhan ruang parkir untuk Hotel Bintang 3 Semarang yang merupakan Hotel Bintang 3 menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor 272-HK-105-DRJD.96 tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir, yaitu setiap 5 unit kamar diharuskan menyediakan 1 unit tempat parkir. Berdasarkan syarat tersebut, maka Hotel Bintang 3 Semarang harus menyediakan 45 unit tempat parkir. Berdasarkan standar kebutuhan ruang parkir untuk pusat perdagangan, yaitu untuk 75 meter persegi menyediakan 1 unit tempat parkir, sehingga jumlah unit tempat parkir yang disediakan 234 unit parkir. Maka jumlah unit parkir yang harus tersedia adalah 279 unit, sedangkan yang tersedia hanya 188. Maka berdasarkan analisa teknis tidak memenuhi syarat. Kemudian adalah analisa finansial. Analisa finansial dilakukan dengan cara menentukan biaya langsung dan tidak langsung adalah menghitung berdasarkan data atau informasi yang dapat dari pembangunan Hotel Bintang 3 Semarang. Selanjutnya, menganalisis kelayakan finansial. Cara biaya tersebut dianalisa secara sistematis dengan formulasi dalam ekonomi teknik. Analisa teknis perhitungan kebutuhan parkir berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor 272-HK-105-DRJD-96 tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir mengenai perhitungan luasan efektif lahan parkir, menghitung jumlah ketersediaan lahan parkir, dan menganalisa efektif tidaknya lahan parkir tersebut. Kemudian adalah payback period. Perhitungan payback period dilakukan dengan cara interpolasi berdasarkan rumus. NPV pada tahun ke-10 sama dengan minus 2.751.961.264,24 rupiah. NPV tahun ke-11 sama dengan 1.555.438.401,44 rupiah. Berdasarkan perhitungan di atas, payback period terjadi pada tahun ke-10 bulan ke-7 sehingga Hotel Bintang 3 Semarang ini dikatakan layak dibangun.
Kemudian adalah net present value. Adapun perhitungan NPV berdasarkan rumus. NPV sama dengan PVB minus PVC ditambah nilai sisa. Atau seperti kita lihat pada presentasi, NPV sama dengan 55.955.191.071,46 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan NPV dengan suku bunga 13,50%, didapat nilai NPV sebesar 55.955.191.071,46 rupiah. Dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan Hotel Bintang 3 Semarang layak secara finansial. Kemudian, analisis berdasarkan internal rate of return. Untuk menentukan nilai IRR, dilakukan trial and error untuk mendapatkan nilai NPV plus dan NPV minus. Maka dicoba dengan I sama dengan 19,5% dan I sama dengan 20%. Kemudian dilakukan interpolasi. NPV 19,5% sama dengan 1.989.311.823,74 rupiah. Dan NPV 20% sama dengan minus 1.052.900.292,41 rupiah. Maka dapat nilai IRR sebesar 19,82%. Nilai IRR lebih besar dari arus pengembalian yang diinginkan sebesar 13,50%, sehingga proyek layak untuk dibangun. Analisis selanjutnya adalah break-even point. Untuk menentukan tingkat hunian minimum, hotel harus diperhitungkan biaya pengeluaran pokok dan pendapatan hotel. Seperti kita lihat, pendapatan sama dengan 89.795.885.199,68 rupiah. Pengeluaran pokok total sama dengan 26.938.765.559,90 rupiah ditambah dengan 29.480.200.371,79 rupiah. Maka pendapatan sama dengan pengeluaran, sehingga didapat tingkat hunian minimum sebesar 46,90%. Dan yang terakhir adalah analisa sensitivitas. Parameter yang digunakan untuk analisa sensitivitas yaitu parameter investasi, parameter manfaat, parameter biaya, dan parameter bunga. Analisa sensitivitas ini terjadi pada saat titik pulang pokok atau break-even point, di mana NPV sama dengan 0. Dan untuk pembahasan yang terakhir, kita masuk ke bab kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah perhitungan payback period terjadi pada tahun ke-10, bulan ke-7, sehingga Hotel Bintang 3 Semarang ini layak dibangun. Kemudian yang kedua, perhitungan NPV dengan suku bunga 13,50% didapat nilai NPV sebesar 55.995.191.071,46 rupiah. Dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan Hotel Bintang 3 Semarang layak secara finansial. Kemudian yang ketiga adalah nilai IRR lebih besar dari arus pengembalian yang diinginkan sebesar 13,50%, sehingga proyek layak untuk dibangun. Kemudian yang keempat adalah metode perhitungan BEP menghasilkan pendapatan sama dengan pengeluaran, sehingga didapat tingkat hunian minimum sebesar 46,90%. Dan yang terakhir adalah analisa sensitivitas ini terjadi pada saat titik pulang pokok atau break-even point di mana NPV sama dengan 0. Dan saran dari penelitian ini adalah diharapkan dilakukan perhitungan manajemen risiko pada penelitian selanjutnya.
Dan yang kedua adalah sebaiknya dilakukan perhitungan kelayakan teknis secara lengkap. Demikian presentasi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.